Halo rekan-rekan para tenaga non-ASN, video kali ini kita akan membahas kado Jokowi untuk tenaga non-aparatur sipil negara tahun 2023 ini. Silakan simak dan tonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Nasib honorer di tahun 2023 ini banyak dipertanyakan oleh kalangan non-ASN. Apakah benar di tahun ini tenaga non-ASN itu sepenuhnya akan dihapus ataukah sepenuhnya akan diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi CPNS maupun P3K. Terkait dengan hal itu, Menpan RB Abdullah Soranas menyebutkan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah dari permasalahan pegawai honorer. Artinya Jokowi mengamanahkan untuk diambil satu kebijakan dengan menggunakan prinsip win-win solution dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di tahun ini. Rekan-rekan sekalian, Anas juga menyebutkan bahwa prinsip dalam menentukan nasib karir para tenaga non-aparatur sipil negara ini sudah ditentukan. Hanya formulanya saja yang masih dibahas dengan para stakeholder terkait atau para pemangku kepentingan. Pihak kementerian pun mengaku telah menyiapkan solusi nyata terkait dengan formula penyelesaian tenaga honorer. Ia menegaskan solusi ini harus diumumkan sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, hal itu telah sesuai dengan pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, di mana peraturan pemerintah ini memandatkan terkait dengan penghapusan tenaga honorer baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Anas pun menyebutkan bahwa dalam hal ini pemerintah terkait akan memastikan penyelesaian persoalan honorer itu akan dilakukan dengan mengedepankan 4 prinsip, diantaranya adalah tidak dilakukan PHK massal, tidak dilakukan kebijakan yang menambah anggaran pemerintah sehingga tidak membebani anggaran pemerintah, kemudian tidak menurunkan pendapatan atau gaji para tenaga honorer, serta tetap dalam koridor atau peraturan perundang-undangan terkait dengan aparatur sipil negara. Menpan pun menambahkan bahwa prinsip di atas lahir dari hasil koordinasi bersama organisasi pemerintah daerah terkait dengan persoalan tenaga honorer, di mana masing-masing instansi tersebut aktif berkoordinasi dalam rangka mendapatkan satu kebijakan terkait dengan penyelesaian persoalan honorer. Koordinasi dan konsultasi itu telah dilakukan mulai dari ke Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, APKASI, Asosiasi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Perwakilan Tenaga Non-ASN, kalangan akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya Anas juga mengatakan bahwa sebenarnya sejak 2018 sisa tenaga honorer hanya sekitar 444.000 orang. Mereka disebut sebagai tenaga honorer kategori 2. Jumlah itu yang semestinya dituntaskan penataannya karena sejak dari 2018 semua instansi pemerintah dilarang lagi merekrut tenaga non-ASN. Namun karena berbagai dinamika ada dan kebutuhan pelayanan, maka pemerintah daerah itu melakukan pengangkatan dan perekrutan tenaga non-aparatur sipil negara. Berdasarkan pendataan dan validasi data, jumlah tenaga non-ASN yang terbaru saat ini mencapai 2,3 juta orang. Ini berdasarkan pendataan dan validasi data yang dilakukan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara di akhir tahun 2022 yang lalu. Nah, rekan-rekan sekalian, namun dari jumlah itu hanya 1,8 juta honorer yang diiringi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pejabat pembina kepegawaiannya termasuk para kepala daerah. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan kado yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan tenaga non-aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Diketahui juga bersama bahwa untuk tenaga honorer di sektor tenaga kependidikan, tenaga guru maksud saya, dan tenaga kesehatan itu sudah menjadi prioritas Presiden Joko Widodo untuk diangkat menjadi P3K di tahun ini.
Demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Simak terus channel ini untuk mendapatkan update informasi seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.